Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita bakal bahas kabar super membanggakan dari dunia sepak bola nasional. Yap, Timnas Indonesia baru saja mencatatkan sejarah besar yang bikin kita semua bangga dan bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino langsung turun tangan memberikan penghargaan untuk Indonesia. Bukan cuma soal pujian, ini juga bisa jadi sinyal kuat kalau Indonesia semakin dekat dengan panggung Piala Dunia 2026. Beneran? Gimana ceritanya? Apa yang bikin Indonesia dilirik FIFA? Dan seberapa besar peluang kita lolos ke Piala Dunia? Tenang, kita bahas semuanya di sini, jadi simak sampai akhir ya, karena ini bukan cuma sejarah, ini awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. Wow! Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas yang baru saja menolak tawaran besar dari klub raksasa Eropa Ajax Amsterdam demi satu hal, komitmennya untuk Indonesia. Yap, kalian nggak salah dengar. Denny Lanzaat, mantan pemain top Eropa, mantan jebolan Ajax, memilih tetap mendampingi Garuda daripada pulang kampung dan reuni dengan sesama keturunan Maluku di Ajax. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuatnya yakin bertahan di Indonesia? Dan seberapa besar arti kehadiran Lanzaat bagi perjuangan kita menuju Piala Dunia 2026? Kita kupas tuntas semuanya di video ini. Simak sampai habis ya. Heboh, penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apa kata Menpora Dito Aryo Tejo soal keputusan ini? Kenapa Indonesia dan beberapa negara lain sempat mempertanyakan prosesnya? Apakah ini akan mempengaruhi peluang timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia? Yuk, kita bahas tuntas. Simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa siapin pendapat kalian buat diskusi seru di kolom komentar. Mantap! Pemuda 20 tahun yang sedang jadi pembicaraan hangat. Namanya Laurin Ulrich, pemain muda berbakat yang berdarah Indonesia-Jerman dan berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Sejauh mana potensinya? Dan bagaimana peluangnya membela merah putih? Yuk, simak video ini sampai akhir. Karena ceritanya bukan cuma soal bola, tapi juga soal darah, identitas, dan perjuangan untuk sejarah. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, langsung turun tangan memberikan penghargaan untuk Indonesia. Bukan cuma soal pujian, ini juga bisa jadi sinyal kuat kalau Indonesia semakin dekat dengan panggung Piala Dunia 2026. Beneran? Gimana ceritanya? Apa yang bikin Indonesia dilirik FIFA? Dan seberapa besar peluang kita lolos ke Piala Dunia? Tenang, kita bahas semuanya di sini, jadi simak sampai akhir ya, karena ini bukan cuma sejarah, ini awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. Jadi begini, Sobat Garuda, di ajang FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Miami, Amerika Serikat, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir hadir langsung. Di sana, ia menyampaikan berbagai perkembangan soal transformasi sepak bola Indonesia dari pembinaan usia dini sampai pembangunan infrastruktur. Dan yang mengejutkan, Gianni Infantino, Presiden FIFA, secara langsung menyampaikan apresiasinya untuk timnas Indonesia. Bahkan, beliau memberikan penghargaan kategori Gold kepada PSSI atas keberhasilan membangun PSSI National Training Center, pusat pelatihan nasional yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Tapi tidak berhenti di situ. Infantino juga mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Artinya, FIFA sekarang nggak cuma melihat Indonesia sebagai peserta, tapi juga sebagai kontestan serius yang mulai diperhitungkan. Nah, buat kalian yang belum tahu, Indonesia mengakhiri putaran ketiga di posisi keempat grup C di bawah Arab Saudi, tapi unggul atas negara-negara kuat seperti Bahrain dan Cina. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Apa yang istimewa dari putaran keempat ini? Ada 6 tim: Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing 3 tim. Formatnya round robin, alias semua tim saling bertemu. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up masih punya kesempatan lewat babak playoff antar benua. Putaran ini akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Undiannya akan dilakukan 17 Juli 2025. Kita tunggu siapa saja yang akan jadi lawan kita. Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tapi dia tetap optimis. Sekarang waktunya kita fokus dan persiapkan diri sebaik mungkin, ucapnya. Yang menarik, penghargaan dari FIFA ini bukan hanya sekadar simbolis, tapi merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Sekarang kita punya infrastruktur yang makin kuat, pembinaan pemain yang terstruktur, dan prestasi yang mulai konsisten. Ini membuktikan bahwa sepak bola kita sedang menuju jalur yang benar. Dari dulu kita hanya bermimpi ikut Piala Dunia, tapi hari ini mimpi itu mulai terlihat nyata. Sekarang mari kita bahas pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya, yes, peluang itu ada, tapi tentu tidak mudah. Kita akan melawan tim-tim top Asia seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Tapi bukankah kita juga sudah membuktikan bisa menang lawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Cina? Kuncinya ada di persiapan matang, kompaknya pemain dan pelatih, serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan federasi. Kalau semua unsur itu jalan bareng, Indonesia punya kans untuk membuat sejarah. Sobat Garuda, ini adalah momen emas untuk sepak bola Indonesia. Kita nggak cuma jadi penonton. Sekarang kita ada di tengah-tengah panggung, disorot, dan diberi kepercayaan oleh dunia. Bayangkan kalau Garuda bisa terbang sampai ke Piala Dunia 2026. Itu bukan cuma kebanggaan, tapi akan jadi tonggak sejarah baru. Jadi mari kita terus dukung Timnas dengan semangat, doa, dan energi positif. Karena perjuangan ini bukan milik satu orang atau satu tim, tapi milik kita semua. Nah, sekarang giliran kalian untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Siapa pemain Timnas yang kamu yakini bisa jadi kunci kemenangan di babak keempat nanti? Dan menurut kamu, apakah Indonesia bisa jadi kuda hitam di Asia, bahkan dunia? Tulis jawaban kalian ya. Kita diskusi bareng di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dukung konten positif tentang sepak bola Indonesia. Wow, Denny Lanzaat, asisten pelatih Timnas yang baru saja menolak tawaran besar dari klub raksasa Eropa Ajax Amsterdam demi satu hal, komitmennya untuk Indonesia. Yap, kalian nggak salah dengar. Denny Lanzaat, mantan pemain top Eropa, mantan jebolan Ajax, memilih tetap mendampingi Garuda daripada pulang kampung dan reuni dengan sesama keturunan Maluku di Ajax. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuatnya yakin bertahan di Indonesia?
Dan seberapa besar arti kehadiran Lanzaat bagi perjuangan kita menuju Piala Dunia 2026? Kita kupas tuntas semuanya di video ini. Simak sampai habis ya. Sobat Garuda, buat kamu yang belum terlalu kenal, Denny Lanzaat adalah salah satu nama besar di dunia sepak bola Belanda. Lahir di Amsterdam, berdarah Maluku dari garis kakeknya, produk Akademi Ajax Amsterdam tahun 90. Bermain untuk klub-klub top seperti AZ Alkmaar, Feyenoord, dan Wigan Athletic di Liga Inggris. Mewakili timnas Belanda di level senior sebanyak 38 kali. Pengalaman dan reputasinya sebagai pemain dan pelatih benar-benar bukan kaleng-kaleng. Ia adalah sosok yang sangat dihormati di dunia sepak bola Eropa. Dan sejak pertengahan 2023, ia memilih satu jalur yang mengejutkan, menjadi bagian dari tim pelatih timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, media Belanda dan Indonesia ramai memberitakan bahwa Ajax Amsterdam tertarik merekrut Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih baru mereka. Ajax saat ini sedang membangun ulang tim dan telah menunjuk John Heitinga, mantan pemain mereka yang juga sukses sebagai asisten pelatih Liverpool di musim 2024-2050. Uniknya, Heitinga dan Lanzaat sama-sama keturunan Maluku dan punya sejarah kuat di Ajax. Bisa dibilang, ini adalah peluang reuni impian dua putra Maluku di klub legendaris Belanda. Tapi yang mengejutkan adalah keputusan Lanzaat. Ia menolak tawaran tersebut dan memilih tetap bersama timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan akun sepak bola @sia-sia-gol, Denny Lanzaat mengungkapkan alasan di balik keputusannya. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya saat ini. Saya berada di tempat yang bagus, secara profesional dan personal. Bekerja bersama Patrick Kluivert dan mengejar mimpi ke Piala Dunia benar-benar menginspirasi saya. Saya percaya dengan proyek ini, dengan pemain, dan saya ingin mencatat sejarah bersama Indonesia. Luar biasa, bukan? Seorang pria Belanda yang besar di Eropa justru menemukan panggilan hidupnya bersama Indonesia. Ia tak sekadar bekerja, ia benar-benar percaya dengan misi besar yang sedang dibangun. Dan ia menambahkan, fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh untuk timnas Indonesia, untuk perjalanan yang telah kita mulai, dan warisan yang akan kita bangun. Kalimat itu dalam banget, Sobat Garuda. Lanzaat nggak sekadar melatih, ia ingin mewariskan sesuatu untuk generasi sepak bola Indonesia. Buat kalian yang nonton laga-laga terakhir timnas, kalian pasti melihat perbedaan gaya main kita. Lebih tenang dalam build-up, lebih rapi dalam bertahan, lebih sabar dan terstruktur saat menyerang. Nah, itu semua adalah bagian dari peran tim pelatih, termasuk Denny Lanzaat. Sebagai ex-gelandang bertahan top, ia tahu bagaimana mengatur ritme permainan dan membaca lawan. Itu pula yang sedang ia tanamkan ke para pemain timnas kita. Bekerja bersama Patrick Kluivert, mereka membentuk tim pelatih yang solid, berpengalaman, dan punya visi jangka panjang. Tantangan besar sudah menanti di depan mata. Oktober 2025, timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya ada 6 negara: Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Irak, UIA, dan Oman. Indonesia harus menang 2 laga penting untuk mengamankan tiket bersejarah ke putaran final Piala Dunia. Dan Denny Lanzaat akan jadi bagian penting dari perjuangan ini. Bersama Kluivert dan staf lainnya, ia kini mempersiapkan segalanya dengan sangat detail. Mulai dari analisis taktik, pilihan pemain, hingga membangun mental juara di dalam skuad Garuda. Yang bikin cerita ini makin menyentuh adalah akar Maluku dalam diri Lanzaat. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia, khususnya Maluku, mengalir kuat di nadinya. Ia bisa saja reuni dengan sesama keturunan Maluku seperti Heitinga di Ajax. Tapi ia memilih tanah leluhurnya. Ia memilih berjuang untuk Indonesia.
Dan ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal jati diri. Sobat Garuda, di dunia yang serba instan dan pragmatis, kisah seperti ini langka. Denny Lanzat menolak kemewahan, nama besar, dan panggung dunia demi sebuah misi bersama Indonesia. Dan sekarang, kita yang punya tugas, mendukung, mendoakan, dan ikut menyebarkan semangat juangnya. Sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian keputusan Denny Lanzat menolak Ajax demi timnas? Apa peran terbesar yang kalian lihat dari Lanzat dalam permainan timnas akhir-akhir ini? Dan apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kerja keras tim pelatih seperti sekarang? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman pecinta bola lainnya. Heboh, penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apa kata Menpora Dito Aryo Tejo soal keputusan ini? Kenapa Indonesia dan beberapa negara lain sempat mempertanyakan prosesnya? Apakah ini akan mempengaruhi peluang timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia? Yuk, kita bahas tuntas. Simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa siapin pendapat kalian buat diskusi seru di kolom komentar. Sobat Garuda, beberapa waktu lalu, AFC resmi menunjuk dua negara sebagai tuan rumah babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi dan Qatar. Keputusan ini cukup mengejutkan, karena dari 6 negara yang lolos ke babak keempat, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, dan Qatar, 2 yang ditunjuk sebagai tuan rumah justru yang punya kekuatan finansial dan infrastruktur paling besar. Pertanyaannya, apakah keputusan ini murni karena alasan teknis? Atau ada pertimbangan lain? 4 negara lainnya, termasuk Indonesia, mengajukan protes diam-diam maupun terbuka. Indonesia memilih jalur diplomasi tanpa ribut di media sosial, sementara Irak, UEA, dan Oman menyatakan ketidakpuasan mereka secara terbuka lewat akun federasi resmi. Dalam menanggapi isu ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, akhirnya buka suara. Beliau menyampaikan harapannya agar Arab Saudi dan Qatar sebagai negara Islam bisa menjaga keadilan dan sportivitas dalam pelaksanaan pertandingan. Dito bilang, dan ini penting banget untuk dicatat, kalau keadilan itu bukan harapan. Fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban. Artinya, bukan cuma sekadar semoga adil, tapi keadilan adalah keharusan dalam kompetisi internasional. Dito juga menambahkan, insya Allah Arab dan Qatar ini negara Islam. Jadi harusnya etika beragama sangat tinggi. Insya Allah, insya Allah. Pernyataan ini mengandung makna yang dalam. Diharapkan bahwa nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran, etika, dan keadilan benar-benar tercermin dalam pelaksanaan pertandingan nanti. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan AFC, namun tetap menekankan bahwa semua pertandingan harus berjalan adil dan sportif. Jika sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka ke depan kita harus bekerja lebih keras lagi dengan keputusan yang ada. Artinya, Indonesia tidak ingin berlarut dalam kekecewaan atau kecurigaan. Fokusnya sekarang adalah satu, siapkan timnas sebaik mungkin. Sikap ini juga didukung oleh pelatih timnas, Patrick Kluivert, yang justru terlihat tenang dan fokus. Saya tidak punya pikiran tentang itu. Yang penting semua dijadwalkan adil dan merata. Dimanapun kami bermain, kami siap. Sikap tenang, tapi tegas dari Kluivert menunjukkan mental juara. Karena pada akhirnya, lokasi pertandingan hanyalah panggung. Yang terpenting adalah bagaimana kita bermain. Sobat Garuda,
Putaran keempat ini adalah fase krusial. Timnas Indonesia hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi, tantangan juga makin berat. Kita akan melawan tim-tim yang biasa tampil di level Asia tinggi. Dan kita harus bermain di kandang lawan, yang bisa saja memberi mereka keuntungan lebih. Namun, dengan persiapan matang, semangat yang menyala, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, kita bisa membuat sejarah. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar memang menimbulkan pertanyaan. Tapi inilah saatnya membuktikan bahwa kita tidak takut, tidak gentar, dan siap berjuang dimanapun berada. Ini lebih dari sekadar sepak bola. Putaran keempat ini adalah pertarungan harga diri, pertarungan untuk menulis babak baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Dan di tengah semua keraguan, kontroversi, dan tantangan ini, kita punya satu senjata paling kuat, keyakinan. Keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa. Keyakinan bahwa kita layak berada di panggung dunia. Dan keyakinan bahwa selama kita jujur, fair, dan bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kalian, apakah wajar kalau Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat? Apakah Indonesia sebaiknya ikut protes terbuka atau tetap jalur diplomasi seperti sekarang? Dan, bisakah timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia meski harus bermain di kandang lawan? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Garuda. Mantap! Pemuda 20 tahun yang sedang jadi pembicaraan hangat. Namanya Laurin Ulrich, pemain muda berbakat yang berdarah Indonesia-Jerman dan berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Sejauh mana potensinya? Dan bagaimana peluangnya membela merah putih? Yuk, simak video ini sampai akhir. Karena ceritanya bukan cuma soal bola, tapi juga soal darah, identitas, dan perjuangan untuk sejarah. Laurin Ulrich lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman. Ia mulai bermain bola di klub kecil TSG Nathheim sebelum akhirnya masuk ke Akademi VfB Stuttgart tahun 2016 saat usianya masih 11 tahun. Pemain bertinggi 180 cm ini berposisi sebagai gelandang serang, tapi fleksibel. Ia bisa main sebagai gelandang tengah, penyerang lubang, bahkan sayap kiri. Secara teknik dan pemahaman taktik, Ulrich sangat matang untuk usianya. Ia punya gaya bermain yang mengandalkan visi, passing akurat, serta naluri menyerang yang tinggi. Nama Laurin Ulrich dikenal luas saat ia menjalani debu profesional bersama VfB Stuttgart pada 12 November 2022 di ajang Bundesliga. Meski lebih banyak bermain untuk Stuttgart 2 di Regional Liga, divisi keempat, performanya tetap solid. Musim 2024-2025, ia mencatatkan 3 gol dan 7 assist dari 18 pertandingan, bahkan sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm 1846 yang bermain di 2 Bundesliga. Sayangnya, kesempatan bermain di sana terbatas, hanya 5 kali tampil total 70 menit. Namun, Ulrich tetap menunjukkan profesionalismenya hingga akhirnya kembali ke Stuttgart 2. Di level internasional, Ulrich membela timnas Jerman dari U16 hingga U19, total lebih dari 25 caps internasional dan mencetak beberapa gol. Ini menunjukkan dia punya pengalaman bermain di level tinggi, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Nah, ini yang bikin ceritanya makin menarik.
Laurin Ulrich ternyata memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Lebih tepatnya, kakek dari jalur ayah Laurin lahir di Surabaya pada tahun 1941, pada masa Hindia Belanda. Artinya, Laurin termasuk generasi ketiga diaspora Indonesia di Eropa. Dan kabarnya, PSSI sedang menjalin komunikasi dengan pihak Ulrich dan Stuttgart untuk membahas proses naturalisasi. Kalau semua berjalan lancar, Laurin Ulrich bisa berseragam merah putih di kualifikasi Piala Dunia Oktober 2025 nanti. Pertanyaannya sekarang, kenapa Laurin Ulrich penting untuk timnas Indonesia? Pertama, dia gelandang kreatif muda, sesuatu yang belum terlalu banyak dimiliki Indonesia. Kedua, ia ditempa di Eropa, terbiasa bermain dengan ritme cepat dan tekanan tinggi. Ketiga, pengalamannya di level timnas muda Jerman bisa membantu pemain lokal Indonesia untuk berkembang secara mental dan taktik. Bayangin, Ulrich di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand, Verdonk di kiri, Ragnar di kanan, dan Ole Romeni di depan. Timnas Indonesia akan punya komposisi yang lebih seimbang dan mematikan. Oktober 2025 nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan kita ngeri-ngeri sedap. Ada Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Indonesia harus jadi juara grup untuk lolos langsung atau runner-up untuk ke babak playoff. Bukan tugas mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Dengan tambahan pemain seperti Laurin Ulrich, kekuatan timnas bisa naik satu level. Bukan cuma sekadar bertahan, tapi bisa mulai mendominasi permainan. Media di Indonesia dan Jerman sudah mulai membahas potensi naturalisasi Ulrich. Beberapa jurnalis menyebutnya sebagai bakat besar yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Banyak juga penggemar Indonesia yang menyambut positif kabar ini karena Ulrich bisa jadi pelengkap yang pas untuk formasi Kluivert. PSSI pun disebut sudah bergerak cepat agar proses ini berjalan mulus. Tentu, semuanya tetap tergantung pada keinginan Laurin dan keluarganya. Namun dari beberapa sinyal, Laurin terlihat terbuka dan antusias. Sobat Garuda, Laurin Ulrich bukan sekadar tambahan skuad. Dia adalah simbol bahwa Indonesia kini jadi tujuan, bukan hanya opsi cadangan. Jika Ulrich memilih Indonesia, itu menunjukkan bahwa timnas kita makin diperhitungkan. Dan bayangkan, di masa depan, ada generasi baru yang mengidolakan Laurin bukan karena dia main di Jerman, tapi karena dia bawa Indonesia ke Piala Dunia. Sekarang kita mau dengar pendapat kamu. Apakah Laurin Ulrich layak jadi bagian dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apa yang menurutmu bisa ia berikan untuk timnas? Haruskah PSSI mempercepat proses naturalisasi pemain-pemain diaspora seperti Ulrich? Tulis semua pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia. Bayangkan ini, Timnas Indonesia, yang dulu hanya jadi tim pelengkap di kualifikasi Piala Dunia, kini mulai diperhitungkan dunia. Bahkan, seorang legenda sepak bola Asia, bahkan dunia yang pernah bersinar di AC Milan, secara terbuka memberikan dukungan dan keyakinan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa dia? Apa yang membuatnya yakin pada Indonesia? Dan kenapa ini bisa jadi momen yang sangat penting dalam sejarah sepak bola kita? Simak faktanya hingga selesai. Nama Keisuke Honda bukan nama sembarangan di dunia sepak bola.
Ia adalah salah satu ikon terbesar yang pernah dimiliki Jepang. Pemain flamboyan dengan rambut pirang khas ini bukan hanya andalan di lapangan, tapi juga sosok yang menginspirasi generasi muda di seluruh Asia. Selama 3 musim membela AC Milan, ia mencatatkan 81 penampilan di Serie A, mencetak gol-gol penting, dan dikenal sebagai pemain dengan visi, teknik, serta kepemimpinan yang luar biasa. Selain itu, Honda adalah veteran 3 edisi Piala Dunia, 2010, 2014, dan 2018, dengan total 98 caps untuk Jepang dan mencetak 37 gol. Dan siapa sangka, jelang laga hidup mati Timnas Indonesia melawan Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025, Keisuke Honda secara mengejutkan mengirimkan pesan dukungan untuk tim Merah Putih. "Saya harap kalian lolos ke Piala Dunia tahun depan," ucap Honda. Bukan hanya basa-basi, Honda bahkan menyebut bahwa dirinya terkejut melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang pesat. Ia mengatakan bahwa sekarang Indonesia punya banyak pemain bagus dan kualitas pemain muda yang meningkat tajam. "Saya baru saja melihat hasil terkini tim nasional Indonesia. Itu membuat saya terkejut. Saya rasa banyak pemain bagus bermain di sana. Dan saya rasa pemain muda meningkat," tambahnya. "Kita harus memahami konteks ini." Keisuke Honda adalah simbol keberhasilan Jepang dalam menembus peta sepak bola dunia. Dukungan dari sosok sekelas Honda berarti banyak. Bukan hanya karena namanya besar, tapi karena dia tahu seperti apa proses untuk bisa bersaing di level tertinggi. Ketika Honda bilang Indonesia punya peluang ke Piala Dunia, itu bukan pujian kosong. Itu datang dari seseorang yang tahu betul apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk sampai ke sana. Dan kini, saat Indonesia sudah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harapan itu bukan mimpi. Itu mulai terasa nyata. Laga melawan Jepang akan jadi ujian terberat Garuda sejauh ini. Tapi, justru inilah panggungnya. Bermain di kandang tim nomor 1 Asia, dengan segudang tekanan, ini akan menunjukkan mental, kualitas, dan seberapa siap kita menghadapi dunia. Jika Indonesia mampu mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan, itu bisa mengangkat ranking FIFA dan membuka jalan lebih luas menuju Piala Dunia. Dukungan Honda datang di waktu yang sangat tepat. Ia adalah pengingat bahwa siapapun bisa bermimpi. Dulu Jepang juga memulai dari nol, tapi mereka percaya, mereka bangun sistem, dan sekarang jadi kekuatan global. Setelah pernyataan Honda beredar, publik Indonesia langsung bereaksi. Banyak yang merasa bangga, terharu, bahkan tak menyangka kalau sepak bola Indonesia mulai menarik perhatian legenda internasional. Beberapa netizen menyebut ini harus jadi bahan bakar bagi para pemain. Bahwa kini mereka bukan hanya bermain untuk lolos, tapi untuk membuktikan ke dunia bahwa Garuda telah bangkit. Dan dengan lebih dari 3.000 supporter Indonesia siap memenuhi Stadion Suita di Osaka, dukungan Honda terasa makin lengkap. Kita datang bukan sebagai tim penggembira, kita datang untuk menciptakan sejarah. Teman-teman, dukungan dari legenda seperti Keisuke Honda ini bukan sekadar berita biasa, ini adalah simbol bahwa Indonesia sedang diperhitungkan. Sekarang, pertanyaannya, menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Apa saja syarat penting yang harus dimiliki tim ini agar bisa bersaing dengan raksasa Asia lainnya? Dan bagaimana pendapat kalian soal pernyataan Keisuke Honda? Apakah ini akan berdampak positif pada mental para pemain kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu bangga jadi bagian dari supporter Timnas Indonesia. Tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan update menarik lainnya. Dan share video ini biar semua tahu, Garuda tidak lagi terbang rendah. Kita siap mengudara ke Piala Dunia 2026.